sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi kelima Sabtu 8 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas yaitu mengatasi gangguan cemas pada saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh narasumber kami Dr. Anastasia Feni, spesialis kejiwaan, dan juga moderator kami Dr. Stella Safitri, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di serial edukasi Cancer Educational Channel. Perkenalkan, saya Dr. Sila yang hari ini akan berperan sebagai moderator. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kan kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Selama ini di media dan di berita-berita yang beredar, banyak yang terekspos hanya mengenai pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan fisik masyarakat. Tetapi sebenarnya pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Salah satunya bisa menyebabkan gangguan cemas. Nah, untuk hari ini, untuk kita lebih memahami mengenai gangguan cemas, telah hadir seorang dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Onkologi Solo, Dr. Anastasia Feni, SPRJ. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Mbak. Bagaimana Dok kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Baik ya Dok ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan aja ya Dok ya. Bisa. Ini kan saat ini kita sedang mengusung tema mengatasi gangguan cemas di era pandemi COVID-19 ya Dok. Sebenarnya yang disebut gangguan cemas itu seperti apa sih Dok? Gangguan cemas itu termasuk dalam suatu gangguan jiwa ya. Jadi itu sudah termasuk dalam gangguan mental, di mana ditandai adanya rasa cemas yang berlebihan, terus adanya juga perasaan cemas yang terus menerus, biasanya selama 1 bulan terus menerus, dan juga ada gejala-gejala pada gejala fisiknya. Misalnya disertai dengan adanya jantung yang berdebar-debar, keringat dingin, lalu juga ada keluhan gangguan lambung, misalnya perutnya terasa nyeri ulu hati, asam lambungnya meningkat seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya yang dikatakan gangguan cemas itu mirip atau sama nggak sih Dok dengan cemas yang kita rasakan sehari-hari? Kan kita sebagai manusia kan pasti sering cemas ya Dok ya. Misal sedang ada ujian atau misal sedang menunggu hasil pengumuman sesuatu seperti itu kan biasanya kita cemas. Yang disebut gangguan cemas itu sebenarnya sama nggak Dok dengan cemas yang seperti itu? Kalau rasa cemas itu ada sesuatu yang wajar ya. Jadi itu ada suatu bentuk reaksi emosi. Jadi suatu reaksi emosi seseorang yang memang seseorang diharapkan bisa merasakan cemas, sedih, bahagia, marah. Nah seperti itu. Itu masih dalam batas normal. Tetapi kalau dia sudah dianggap suatu gangguan itu jika sudah ada hendaya. Hendaya di sini artinya sudah ada gangguan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi apakah rasa cemas itu mempengaruhi kehidupan sehari-harinya atau tidak gitu. Bisa dilihat nanti kalau pada saat kesehariannya, misal ketika dia cemas, dia sudah sampai tidak berani kemana-mana, terus pekerjaannya juga terganggu, ada penurunan fokus, konsentrasinya juga turun. Nah itu berarti sudah termasuk dalam gangguan, bukan lagi reaksi emosi yang biasa. Oh berarti sebenarnya cemas itu, rasa cemas itu sebenarnya normal dimiliki ya Dok ya? Kalau rasa cemas itu normal, semua orang pasti akan merasakan cemas. Nah itu dari kita menunggu ujian, terus kita saking rasa deg-degan, terus tangannya dingin,
jadi kayak nggak konsen baca materi lagi, keluar masuk kamar mandi. Nah itu masih nggak apa-apa gitu, tapi nanti setelah ujian sudah selesai, sudah tidak merasakan cemas itu lagi, jadi tasnya sudah plong, badan dan tiba-tiba kayaknya hangat ya, tasnya lebih hangat seperti itu lebih, itu udah maksudnya masih normal. Terus apa namanya, apakah gangguan cemas itu harus ada pencetusnya dok? Kalau pencetusnya biasanya ada memang. Jadi apa yang biasanya ada peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi bisa dari segi apa ya, masalah traumatis kayak gitu. Selain itu juga dari segi faktor genetik. Dari genetik pun juga ada, dan ada ketidakseimbangan pada zat-zat di otak. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak seimbang biasanya akan menimbulkan cemas. Kadang-kadang juga selain itu penggunaan kayak alkohol, terus zat-zat narkoba itu juga bisa menyebabkan cemas, Meningkatkan risiko orang terkena ya, gangguan faktor cemas risikonya gitu. itu seperti itu. Terus sebenarnya siapa saja sih dok yang beresiko terkena gangguan cemas ini? Misal apakah harus ada yang tadi dokter bilang faktor genetiknya, atau harus ada misal penyalahgunaan zat, atau sebenarnya siapa saja tuh bisa untuk terkena gangguan cemas ini? Gangguan cemas tuh bisa dari yang anak-anak sampai yang dewasa, sampai lansia, pediatri itu juga bisa. Kalau anak-anak paling sering adalah ketika yang sering dinamakan cemas perpisahan. Mungkin dia anaknya selalu di keluarga hidup dengan ada pembantunya resign. Biasanya si anak ini dia akan mengalami perubahan perilaku, itu juga bisa. Jadi kayak cemas perpisahan juga bisa. Atau kalau pada anak-anak juga mau masuk sekolah, itu kan suatu yang baru dalam hidupnya kayak gitu. Mungkin dulu belum pernah sekolah sama sekali, habis itu dimasukin ke sekolah, pasti juga akan ada gangguan. Nah itu rasanya dia sudah bilang nggak mau, nah itu mungkin dia cemas. Kalau ada yang muda-mudi, usia dewasa muda kayak gitu, juga pasti juga sering lah mengalami kecemasan. Nah kalau yang lansia pun juga ya, menunggu di hari tua, menantikan anak-anaknya, cucu, nah itu juga bisa menimbulkan gangguan cemas. Jadi bisa semua umur, Siapa saja ya? siapa dok? saja. Seberapa umum sih dok kejadian gangguan cemas di masyarakat itu? Cukup banyak tidak persentasenya yang terkena gangguan cemas? Cukup banyak ya, cukup banyak gangguan cemas, gangguan depresi itu cukup banyak dialami semua orang. Cuma kadang mereka tidak menyadari kalau mereka itu sudah gangguan. Jadi di situ, jadi cuma nanti saya ini rasanya nggak nyaman, kadang-kadang keluarnya adalah tidak nyaman, tapi dia tidak menyadari kalau sebetulnya dia itu cemas sudah. Jadi cukup umum dan cukup banyak. Sebenarnya cukup banyak, tapi tidak banyak yang tidak terdeteksi. Iya, banyak yang tidak terdeteksi. Oke. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang gangguan cemas, tapi sementara ini harus break dulu ya dok. Oke sahabat, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana ya. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di serial edukasi Cancer Educational Channel. Masih bersama Dr. Fedi, spesialis kesehatan jiwa, dan kita masih membahas mengenai gangguan kecemasan ya dok ya. Dokter, ini ada respon dari Instagram, dari akun namanya Retno Indrastuti. Si penanya ini mengatakan beliau merasakan cemas dialami sejak awal adanya pandemi. Beliau merasakan takut dan cemas yang tanpa sebab. Mungkin ini juga bisa menyangkut ke pertanyaan selanjutnya ya doknya. Apa sih dok penyebab gangguan cemas itu sebenarnya? Ya, penyebab gangguan cemas kan tadi seperti saya katakan di awal ya, ada kayak peristiwa traumatis atau peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi
Jadi kayak umpamanya pandemi ini, kita fokuskan ke pandemi ya. Nah, pandemi ini kan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi kita nggak ngerti kenapa, terus beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin kita masih happy bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana kayak gitu. Terus tiba-tiba sekarang kita harus diam di rumah, melakukan aktivitas semuanya di rumah, keluar harus pakai masker, harus mengubah kebiasaan. Ini biasanya yang akan menyebabkan dia cemas. Gitu. Jadi rasa cemas ini biasanya akan semakin terpicu dengan adanya dia sering mendengar atau membaca berita-berita yang beredar. Nah, apakah berita itu benar atau enggak kan kita nggak tahu. Nah, itu sebenarnya salah satu pemicu dari dia cemas juga. Gitu. Berarti sebenarnya kalau gangguan cemas itu kemungkinan besar ada faktor pencetusnya ya dok ya? Ada. Walaupun mungkin pasiennya tidak menyadari apa faktor pencetusnya, tapi biasanya ada gitu ya dok? Ada pencetusnya. Ada faktor pencetusnya. Selain itu kan juga setiap orang memiliki sifat, ya kan? Jadi apakah dia sifatnya itu ciri kepribadian ya, kita selalu mengatakannya kan gitu. Ciri kepribadiannya apakah dia itu pencemas? Gitu. Kalau seseorang memang dasarnya sudah dia memiliki sifat atau memiliki kepribadian yang cemas, dengan adanya pemicu yang mungkin bagi sebagian orang itu kecil, gitu. Tapi menurut dia, si orang yang memang sudah memiliki faktor cemasnya ini, dia akan menimbulkan suatu gangguan jadinya. Gitu. Jadi emang kadang-kadang tingkat kecemasan orang kan sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi ada yang memang sudah ada dikasih tahu berita ada pandemi dia tetap masih bisa kayak gitu. Ada yang sudah waduh nanti aku harus gimana ya, nah gitu. Jadi itu dulu ya, jadi makanya kan ada faktor genetiknya juga. Jadi faktor dari dia lahir itu sudah ada, dia membawa itu enggak. Cuma dari orang tua yang cemas pasti dia akan membentuk suatu pola asuh tertentu. Nah, pola asuh ini kan yang bisa menyebabkan dia cemas, si anak ini cemas. Jadi mungkin orang tuanya sampai cemasnya dia jadinya cenderung keras, ya kan? Jadi dia lebih ke apa ya, mengatur anaknya ini kamu harus ini, kalau ini kalau enggak ini kamu nanti ini. Nah, si anak kan sudah mulai terbentuk pola pikir itu dari sejak kecil. Nah, inilah yang nanti akhirnya menyebabkan dia. Berarti selain genetiknya juga pola asuh asuhnya orang tua juga sangat berpengaruh juga ya dok ya terhadap kejadian gangguan cemas terutama pada anak gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya kita fokus kembali ke pandemi ya dok ya, pandemi ini kan memang sesuatu yang mengagetkan buat semua orang di seluruh dunia ya dok ya. Berarti pandemi ini bisa menjadi suatu pencetus gangguan cemas atau gangguan mental yang lainnya. Sebenarnya tuh sisi pandemi mana sih dok yang menyebabkan gangguan cemas ini? Apakah tadi yang seperti dokter bilang simpang siurnya berita, atau ketakutan orang terhadap penyakitnya, atau misal apakah mungkin virusnya sendiri gitu dok yang berpengaruh terhadap gangguan cemas? Seperti apa? Kalau dari pandeminya ini sendiri mungkin kan ada banyak ya. Satu, ini ada sesuatu yang baru, ya kan? Belum ada obatnya, kita kayak gitu, menyebarnya cepat. Nah, jadi kalau dibilang virusnya yang menyebabkan cemas sih enggak kayak gitu ya. Cuma satu ini pemberitaannya, satu ya, pemberitaan pandemi yang masih penuh dengan tanda tanya, ya kan? Obat nggak ada, belum ada. Terus nanti gimana kalau sampai kena? Nah, jadinya cemas dia kayak gitu. Jadi lebih ke pemberitaan yang ada di media yang kita tidak bisa memfilter itu. Jadi entah itu betul, entah itu enggak. Itu sebetulnya yang menyebabkan cemas. Bukan hasilnya, bukan karena virusnya sendiri, tapi efeknya dari efeknya. Jadi lebih ke kan kalau jiwa kan lebih ke apa ya, faktor sosialnya, sosial lingkungannya itu kan yang sangat mengaruhi juga. Sama mungkin kalau misalnya saat pandemi ini kan kita jadi social distancing, physical distancing seperti itu juga mungkin apakah faktor-faktor kita harus di karantina atau diisolasi itu juga dapat menyebabkan gangguan cemas. Itu kan suatu perubahan pola perilaku ya, perubahan perilaku. Jadi dari yang dia bisa bebas kemana aja, dia harus diem di dalam rumah kayak gitu. Terus dia akan kalau mau sosialisasi dia juga takut jangan-jangan nanti yang mau saya ajak sosialisasi terkena virus. Nah kayak gitu. Jadi itu sih yang itu juga bisa menyebabkan gangguan cemas itu. Terus
apakah gangguan cemas itu bisa dideteksi sama kita sendiri atau orang di sekitar kita, Dok? Seberapa mudah sih gangguan cemas itu terdeteksi? Sebetulnya mudah ya deteksinya ya. Jadi misalnya gejala yang paling sering dikeluhkan pasien ketika cemas adalah satu, saya merasa nggak nyaman. Nggak nyamannya seperti apa kayak gitu kan? Ya nggak nyamannya ya ini kadang-kadang deg-degan gitu. Nggak tahu dok ini kok asam lambung saya naik. Keluarnya kadang-kadang sepertinya seperti itu. Kalau nggak gitu saya mulai nggak bisa tidur. Jadi ada yang sulit tidur, jadi apa kok bangun-bangun ya pas tidur. Jadi itu kalau untuk dirinya sendiri. Kalau orang sekitar biasanya dia akan melihatnya seperti ini. Ini kamu kok nggak tenang, jadi kerjaan kok nggak ada yang beres kayak gitu. Terus tuh kok kamu nggak fokus, jadi lebih ke orang lain melihat perubahan perilakunya di orang si pasiennya ini. Jadi kok ada yang beda dari dia. Tapi perubahan-perubahan itu juga mungkin sebuah perubahan yang kecil juga ya, Dok, ya, mungkin tidak dirasakan oleh pasiennya. Ya, kadang-kadang tidak dirasakannya kalau sudah agak berat biasanya. Kemudian seperti yang dokter bilang, gangguan cemas itu kan gangguan mental ya, Dok, ya? Ya. Tetapi rupanya bisa menyebabkan gangguan fisik juga ya, Dok, pada pasiennya ya? Bisa, jadi gangguan cemas dan gangguan lambung memang saling berkaitan, ya kan, saling berkaitan. Jadi cemas itu dia bisa memicu nanti asam lambungnya naik. Gangguan lambung yang tidak tertangani, jadi dia sering mulutnya saya sakit mah. Nah itu ternyata sebetulnya itu ada gangguan cemasnya. Jadi dia saling tutup ini. Berarti untuk orang-orang yang terkena, yang sering mengalami gangguan lambung itu ada kemungkinan terkena gangguan cemas juga. Coba harus dari segi psikisnya harus lebih dievaluasi lagi. Oke, Dok, untuk sementara kita harus jeda lagi, Dok. Jangan kemana-mana ya sahabat, tetap di Serial Edukasi Cancer Educational Channel. Halo sahabat, kembali lagi di Serial Edukasi Cancer Educational Channel, masih membahas mengenai gangguan cemas di era pandemi COVID-19 bersama Dr. Feni SPKJ. Dok, tadi kan dikatakan gangguan cemas sebenarnya bisa terdeteksi oleh diri sendiri atau oleh orang-orang terdekat di sekitar ya, Dok, ya. Sebenarnya kapan sih, Dok, sebaiknya seorang yang dicurigai mengalami gangguan cemas itu berkonsultasi kepada dokter atau dokter spesialis jiwa gitu? Kapan itu ketika dia sudah mulai ada gangguan. Jadi kalau sampai fungsinya sehari-hari sudah mulai terganggu, sebaiknya langsung dibawa. Gitu. Jadi biasanya akan terlihat kok kalau umpamanya dia memang fungsinya pekerjaan, biasanya pada ada pekerjaannya mulai tidak beres, tidak selesai kayak gitu. Terus kualitas tidurnya sudah mulai menurun. Jadi di saat biasanya dia tidur jam 9, terus karena sejak ada pandemi dia bingung. Nah dia bisa tidur sampai jam 1, jam 12 baru mulai bisa mulai ngantuknya, jam 1 baru mulai tidurnya, terus nanti jam 3 sudah kebangun lagi, nggak bisa tidur lagi, seperti itu. Jadi kalau sudah mulai ada, kalau kita menamakannya sudah ada hendaria, jadi sudah ada gangguan di fungsinya sehari-hari. Terus kalau untuk gangguan cemas ini sebenarnya kalau dari dokter sebagai dokter spesialis jiwa ya, Dok, ya, menyarankan apakah pasien-pasien dengan kecurigaan gangguan cemas ini langsung ke dokter spesialis jiwa atau misal ke dokter umum dulu gitu, nggak apa-apa, Dok? Kalau mau ke dokter umum dulu untuk penanganan sementara nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi kan memang sih tidak semuanya kan ada
spesialis gangguan jiwa ya, ada psikiater itu udah silakan dokter umum dulu, ditangani dulu dengan apa ya, dengan kemampuan di kompetensi sesuai dengan kompetensi di dokter umum. Setelah itu mungkin diajarkan teknik-teknik kayak relaksasi kayak gitu. Kalau memang sudah membaik, sudah itu. Kalau memang terus itu akan berlanjut, lebih baik segera ke dokter psikiater. Terus untuk pengobatan gangguan cemas ini tuh seperti apa sih dok? Apakah berkelanjutan sampai umur hidup, misal minum obat seperti hipertensi gitu kan seumur hidup ya dok ya? Apakah seperti itu atau bagaimana dok? Enggak, kalau sampai seumur hidup enggak ya. Jadi kita tetap akan melihat kondisi dari pasiennya ya. Jadi enggak bisa kita samaratakan semuanya ya. Tapi memang kalau pengobatan gangguan cemas memang jangka panjang. Jadi minimal 6 bulan lah kayak gitu. Nah, kita lihat dulu ini cemasnya sampai seberapa gitu. Kalau memang cemasnya cemas banget ya otomatis biasanya waktu pengobatannya akan lebih panjang ya. Gitu. Terus satu lagi jangan kalau sudah memulai pengobatan juga jangan memutus secara tiba-tiba. Jadi di tengah jalan udah enak terus langsung stop kayak gitu. Itu biasanya akan memunculkan kembali gejala. Selain itu kan juga selain dari obat, kita ada yang namanya psikoterapi. Psikoterapi ini yang memang penting juga ya. Jadi di dalam psikoterapi itu nanti kita akan mencoba untuk mengusahakan agar si pasien ini lebih bisa mengontrol kecemasannya. Terus jadi suatu saat kalau dia ada masalah lagi atau ada urusan atau apa yang menyebabkan dia cemas, dia tidak akan muncul sampai gangguan. Dia lebih bisa mengontrol. Jadi kita lebih ajarkan ke manajemen stresnya. Ada manajemen stres di pelaksanaannya Ya. Terus apakah misal seseorang sudah dinyatakan selesai terapi misal dalam waktu 6 bulan, apakah ada kemungkinan pasiennya relapse lagi dok atau mengalami gangguan cemas lagi walaupun pasiennya misal sudah diajari teknik-teknik manajemen stres gitu? Kemungkinan relapse juga pasti ada gitu. Jadi kalau kemungkinan relapse pasti gitu. Cuma kalau tergantung dari si pasiennya gitu. Selama manajemennya dia bagus, dia tidak akan relapse gitu. Jadi dia lebih bisa mengontrolkan emosinya kayak gimana, lebih ngerti dirinya sendiri gitu. Nah kalau umpamanya dia memang sudah mungkin masalahnya jauh lebih berat ya kayak gitu, kemungkinan kambuh lagi muncul kembali kecemasannya ada. Terus kan di masyarakat kita setahu saya ya dok ya, untuk membicarakan masalah kesehatan mental itu masih ada stigma ya dok ya, stigma sosial yang menyatakan bahwa itu tabu atau semacamnya. Atau misal seseorang sudah merasakan bahwa dia merasa terganggu dengan perasaan cemasnya, tetapi misal dia cerita ke temannya atau ke orang tuanya malah dibilang berlebihan gitu ya, lebay iya. Kan di masyarakat kita sayangnya masih seperti itu ya dok ya. Apakah dokter mungkin ada pendapat atau pesan mengenai stigma yang mengenai gangguan cemas atau gangguan mental pada umumnya dok? Stigma gangguan cemas sebetulnya bukan gangguan cemasnya ya. Jadi lebih ke psikiaternya sebetulnya. Kayak yang paling banyak stigmanya kan di situ. Jadi diagnosisnya memang gitu. Bilangnya nanti kalau kamu ke psikiater kamu tuh gila. Ya kan selalu kayak gitu. Nanti gila, ketergantungan obat. Nah, setengah-setengahnya kan seperti itu gitu. Padahal kan enggak ya kayak gitu. Istilah gila juga sudah tidak ada ya sekarang ya. Sudah tidak dipakai. Kita memakai ODGJ atau ODMK gitu. Nah, stigma-stigma ini memang berkembang di masyarakat ya gitu. Nah, tugas sekarang paling tugasnya kita ya lebih ke edukasi aja ya. Jadi kalau ke psikiater itu bukan hanya untuk yang gangguan jiwa yang berat gitu. Yang ringan mulai sulit tidur aja juga sudah bisa ke psikiater kayak gitu. Jadi dan penanganannya pun juga tidak perlu takut untuk ketergantungan obat. Ketergantungan obat itu kan harus kita lihat dulu. Kenapa kok dia bisa dibilang ketergantungan obat? Nah, gitu. Jadi ada banyak faktor. Ada diagnosis tertentu dari yang bisa sembuh. Jadi jangan takut dan jangan khawatir lah.
Berarti sebenarnya kan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Iya. Kalau misalnya mentalnya tidak sehat, fisiknya juga pasti akan Biasanya akan terganggu. ada pengaruh ke fisik. Berarti sebenarnya dokter jiwa dan dokter yang menangani penyakit lain itu sebenarnya sama saja ya, Iya. Dok ya. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang merasakan cemas atau yang terakhir nih Dok, kan tadi sudah dikatakan kalau kesehatan mental juga penting ya Dok ya. Dokter ada tips-tips atau pesan-pesan cara menjaga kesehatan mental nggak Dok, terutama di era pandemi saat ini? Ya, tips untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi saat ini yang pertama adalah kurangi melihat berita-berita negatif. Jadi berita negatif, berita tentang pandemi sendiri boleh searching, nggak masalah. Cuma memang harus dibatasi. Jadi cari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya. Gitu. Jangan hanya berita selewat langsung dibaca dan langsung percaya. Seperti itu. Itu akan menimbulkan kecemasan. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik. Jadi perbanyak aktivitas fisik bersama dengan keluarga, mumpung lagi kerja di rumah mungkin kayak gitu. Nah itu dihabiskan waktu untuk bersama dengan keluarga, kurangi penggunaan gadget. Seperti itu. Setelah itu ada pola hidup sehat kayak olahraga, relaksasi, berjemur, seperti itu. Dan yang terakhir ya harus selalu tetap positive thinking semuanya. Untuk positif thinking ya. Dan misal ada keluhan yang menyebabkan gangguan, segera konsultasi ke dokter Iya. atau ke dokter jiwa gitu. Kalau merasa tidak nyaman, yang paling dekat siapa dulu, silahkan sharing dengan orang terdekat, siapa tahu bisa ditenangkan, ya kan? Gitu. Kalau memang dengan orang terdekat sudah tidak bisa ditenangkan, semua bisa langsung cari ke tenaga profesional. Langsung ke tenaga medis gitu ya. Oke Dok, menarik sekali ya Dok pembicaraan mengenai gangguan cemas pada era pandemi ini. Terima kasih banyak ya Dok sudah menyempatkan hadir dan memberikan informasi baru kepada kita semua. Semoga pengetahuan baru ini berguna buat kita dan masyarakat pada umumnya. Ya. Oke sahabat, untuk sahabat yang masih memiliki pertanyaan dan belum terjawab pada sesi kali ini, bisa men-submit pertanyaan, bisa di Instagram, bisa di YouTube. Nanti akan kami bahas dan kami jawab pada sesi tersendiri khusus Q&A. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mengikuti serial edukasi Cancer Educational Channel pada kali ini. Saya Dr. Sheila selaku moderator dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di serial edukasi selanjutnya. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik mengatasi gangguan cemas pada saat pandemi COVID-19. Semoga memberikan manfaat dan ilmu baru untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker,
deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti